FLC Family, happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Loneke, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Kami mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam pelayanan tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Audisi akan diadakan setiap hari Minggu di setiap transisi ibadah, mulai dari tanggal 22 Februari sampai 22 Maret. Pada kesempatan ini, saya juga mau mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam FLC Choir, di mana kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore Forward Living Church. Sekali lagi Shalom. Boleh kasih senyuman yang terbaik kanan kirinya. Puji Tuhan. Sore hari ini saya percaya setiap kita sudah antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan saya percaya biarlah ibadah sore hari ini betul-betul bermakna buat setiap kita. So mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa membuka ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena karya salib-Mu sempurna buat setiap kami. Anugerah-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami gak bisa ada pada sore hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami gak bisa melalui 1 minggu kemarin. Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi semua itu hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau persembahkan ibadah sore hari ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Dan biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian, penyembahan, ibadah pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mau jadi di dalam nama Bapa di surga. Sama-sama boleh katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya ajak mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih
Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Naikkan pujianmu sore hari ini buat Tuhan. There's light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Sing. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, sing it out to God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sebab hari ini harinya Tuhan. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. Come on, sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Biarlah hati kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Come on, say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice in the Lord. Say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Rejoice and be glad. We rejoice and be glad. We rejoice and be glad in it. Dia ajaib di hidup kita, men. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kuasanya, kebesarannya tidak pernah
Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Jiwa kami berseru sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, dan sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Biar musik memuji Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus, sebab Dia sungguh ajaib di hidupmu. Haleluya. Oh yeah. Sama-sama dengan yakin katakan, ajaib Kau Tuhan, yang ajaib, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, oh, Raja mulia, sungguh mulia, Raja mulia. Yes, biar ada suara-suara kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Mari naikkan pujian dengan syukur-Mu di hadapan Dia. Haleluya. Dengan sungguh katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalam, nyatalah karya-Mu di dalamku. Come on, say, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Terima anugerah yang besar daripada Tuhan, keselamatan yang dijanjikan sempurna di hidupmu. Amin. Alive, alive, in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Jesus we're alive. In
Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. We're alive in you, Jesus. Alive in you, Lord. Sama-sama. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Say we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus, Jesus we're alive. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Jesus we're alive. Yes. Hidup yang kekal ada di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tidak berhenti bersyukur karena kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Nyatakan kebaikannya yang melimpah. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul, this vagabond. I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Let's sing it out to God. Come on, say it. Just when I ran on the road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. He picked me up, he
nama Tuhan semua diberkati, amin. Amin. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Amin. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Saatnya kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebab karena kasih-Nya kita bisa sampai hari. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama dengan iman percaya katakan, Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Salibmu kemenanganku, kemenanganku, kesembuhanku, salibmu Tuhan, salibmu kemenanganku, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all.
hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Day and night, day and night, day and night. No day, no night without Jesus. And we are so thankful for that. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you for your presence. Thank you for this morning. What a beautiful morning that we can gather here in your house. And we celebrate your goodness. We feel your presence. We feel your warmth, your comfort. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu membawa kuasa, firman-Mu membawa kekuatan, firman-Mu melengkapi, firman-Mu menghibur, firman-Mu memberikan harapan. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang berbicara secara pribadi di setiap saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kami bawa hidup kami pagi ini, kami bawa pujian kami menghadap Engkau Tuhan, Immanuel kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk keberadaan kami di musim apapun Tuhan. Hanya Engkau yang tahu apapun yang sedang kita alami dan sedang kita jalani. Tapi sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan, sekali-kali Engkau tidak melepas, dan sekali-sekali kita tidak harus menghadapinya sendiri. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang tak pernah berubah. Tuhan yang setia dan Tuhan yang selalu akan tetap sama. So pagi hari ini kami datang dengan keberadaan kita, kami mengucap syukur. Berikan kami kemampuan untuk mendengar firman-Mu, isi hati-Mu. Berikan kami kemampuan untuk fokus. Berikan kami kemampuan untuk menangkap, merenungkan. Dan akhirnya kita bisa menerima sesuatu di saat kita pulang. Kita tidak mau pulang sama seperti kita datang. Karena kita percaya Tuhan membawa kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. So we receive that in your name. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk bulan Februari di tahun 2026 ini. Penuhi hati kami terus dengan pengharapan dan rasa syukur. Karena tidak ada yang lain selain Engkau. So in your name we pray. Amen. Berikan tepuk tangan terbaikmu FLC Family. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kalau Pastor Josh selalu nanyakan gimana kabarnya FLC Family. Habis itu semua jawab luar biasa. Tapi luar biasa itu semoga in a good way ya. Dan tentunya salam hangat dari gembala saudara yang sebentar juga udah akan langsung naik kereta untuk kembali lagi dari Cirebon ke Jakarta. Pastor Josh melayani 2 kali dan ibadah pertama itu tadi jam 6 pagi. So it's super early ya. Jadi kalau sebenarnya tadi kita tuh mulai 10:30, masih lumayan banyak bangku yang kosong. So actually mestinya kita bisa lebih baik daripada itu. Amen. Karena on time is actually late. Okay, so you have to come a bit earlier. You have to leave your house a bit earlier. If you want to be here at 10:30, make sure you plan your Sunday morning gimana caranya supaya bisa datang tepat waktu. Karena kita datang ke gereja, kita mau the full thing, right? Kita nggak mau cuman di 1-2 lagu saja sebagian, atau sebagian dari firmannya aja, atau mungkin jangan-jangan di pengumuman dan doa berkat saja. So no, we are coming here, we are coming to our home. Kita datang ke rumah kita sendiri. Kita seperti kita datang ke rumah kita, kita pasti mau merasa sangat nyaman. Kita mau tahu setiap ruangan, setiap bagian dari rumah kami. Jadi that's why we have to come on time. Amen. So we can try to do better next week, the following week. I mean, itu bukan hanya buat saudara, tapi berlaku juga buat semua yang melayani dan tentunya juga buat pastor dan sister. Amin. Tapi biarlah kita belajar untuk juga menghargai kesempatan kita untuk hari Minggu kita bisa datang beribadah
Dan salah satu hal yang sangat simple yang kita bisa lakukan adalah untuk pastikan kita tepat waktu. Amin. So, transition to be more complete and full. Itu tema besar FLC tahun 2026. How is it going for you so far? Transition to be more complete and full. Nggak mungkin ada orang yang maunya setengah-setengah aja. Pasti everybody wants to be a more complete and fulfilled life. Dan khususnya di bulan Februari ini kita bicara tentang love and how a life without love is actually not a life, is it? Love does no wrong. A deeper study on the fruit of the Spirit, that is love, focusing primarily on God and yourself, but also you and other people. Dan pada akhirnya bicara tentang hubungan. So hari ini kita akan bicara sedikit lebih deeper in that. Minggu-minggu kemarin Pastor George sudah bagikan hal-hal yang baik dan sister percaya Bapak Ibu semua sudah dikuatkan dan sudah merenungi dan menerapkan setiap firman, setiap hal yang baik yang diterima. Dan hari ini kita akan bicara lebih detail lagi untuk gimana sih caranya when we talk about not only us and God atau diri aku sama Tuhan. Tapi gimana sih dalam konteks kalau bicara tentang us and other people. But of course with God in it. So today I will talk about loving people as they are atau mengasihi sesamamu apa adanya. Dan loving people as they are, yeah. If we read this, we see like, yeah, we love everyone. We can be nice, we can be kind. Tapi kalau dilihat dari segi firman Tuhan dan apa sih yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, kalau kita bicara tentang kita harus mengasihi sesama kita apa adanya, prakteknya tuh seperti apa? Karena pasti teorinya kita semua udah melebihi 100 sih. Karena kita bukan baru hari ini kan terima Yesus. Kita, most of us kita udah dari kecil atau kita udah lama mengikuti Yesus. Kita Christian, we go to church every week. We have been going to Sunday school. Dan sebenarnya we've been told every day dari kita kecil mungkin untuk you have to love others. Then you have to have acceptance for others. Tapi in reality, is it really that easy? Seringkali nanti kita akan lihat sama-sama ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi ya intermezzo atau disruptions in between di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita mau mengasihi sesama kita apa adanya itu seringkali easier said than done. So hari ini kita akan lihat dari kitab Matius. Dan just to give you a little bit of a context karena kita akan baca dari kitab Matius yang ke-9. Matius yang tadinya adalah seorang pemungut cukai Yahudi dan sebenarnya nggak very popular. Bahkan sebenarnya banyak sekali orang yang nggak menyukainya. Tapi nanti kita lihat bagaimana Matius seorang pemungut cukai ini akhirnya diubah dan menjadi murid Yesus. Dan Matius juga yang akhirnya menjadi record keeper terbaiknya Yesus karena dia punya kemampuan untuk mencatat setiap mujizat demi mujizat dan semua cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus dan apapun yang dilakukan dan ternyata akhirnya the greatest story ever told. So kita bisa melihat bahwa banyak hal yang kita bisa pelajari di kitab Matius ini. Salah satu mega themes dari kitab ini kita tahu, ini bukan asing buat Bapak Ibu, adalah bicara tentang Yesus, Sang Juru Selamat kita, bicara tentang gimana kita harus melewati kerajaan Tuhan. Untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita harus melewati iman, punya pengharapan Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Dan Yesus menerapkan bagaimana caranya untuk kita harus mengaplikasikan hal-hal yang baik, nilai-nilai apa di kehidupan kita sehari-hari untuk akhirnya nanti memiliki kehidupan yang kekal. Namun bicara kehidupan yang kekal, kita bicara that is the goal. Tapi we cannot just think of the goal and not live today in the now.
we have to do something in the now. We have to do every day kita bangun, every day kita ada kegiatan, kita ada tanggung jawab, banyak hal yang kita harus lakukan. Kita nggak mungkin bilang ya aku mau menuju hidup untuk kekekalan, but not do anything. Karena I don't think that was God's idea. If that would be God's idea, then I don't think He will need any of us karena Tuhan udah sempurna. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita dan memanggil kita untuk akhirnya bermitra dengan Tuhan untuk kita bisa berjalan sama-sama setiap hari menuju kekekalan. Amin. So mari kita lihat di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Mungkin kita bisa baca sama-sama ayat yang ke-9 nanti bergantian. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang, lalu ia berkata, ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan. Oke, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Satu firman atau paragraf firman Tuhan yang pasti Bapak Ibu udah pernah baca. Bahkan sesuatu yang sangat tidak asing. Dan ada satu kalimat di ayat yang ke-9 dan dikatakan ikutlah aku. Dan Alkitab berkata maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. When I was reading this I was thinking, wow hebat juga ya. Dia bisa langsung just get up and follow Jesus. Kalau everything in our daily life sesimpel ini, that would be amazing, isn't it? Kalau in our everyday, setiap kali Tuhan bilang, ayo ikut aku aja. And then kita langsung, okay, let's go. But in reality, we are not doing that. In reality, kadang Tuhan panggil pun kita mungkin gak bereaksi. Kadang kita gak mendengar. Kadang kita mendengar tapi memilih untuk tidak mendengar. Kadang kita merasa orang lain dulu, bukan aku. Kadang kita merasa, tunggu Tuhan, masih banyak yang harus diberesin. Nanti kalau semuanya udah picture perfect, baru aku bisa. Tapi di sini kita belajar untuk kita harus punya keberanian seperti Matius untuk bisa bilang, no, immediately get up and follow Jesus. Kalau dipikir dari karir dia untuk menjadi seorang pemungut cukai dan akhirnya dia harus mengikut Yesus, dia rugi lumayan banyak sih. Karena di hari itu, walaupun mungkin he didn't have the best reputation, tapi he has a job, he has security, he has employment, dan mungkin kalau dibanding murid-murid Yesus yang lain, murid-murid yang Yesus yang lain mungkin still have a backup plan. Di saat mungkin Yesus bilang, ayo ikut aku, dan mereka mengikuti Yesus, tapi mungkin di kepala mereka masih punya safe plan, di mana mereka berpikir, ya kalau memang nanti ikut Yesus ternyata on the way-nya kurang baik, aku masih bisa jadi fisherman, aku masih bisa balik aja untuk get on my boat and go fishing and have a job. Tapi in Matthew's case, it was not like that. Karena it was very public. And so many people saw that he decided to follow Christ. So, gak semudah itu untuk akhirnya mengikuti Yesus. Terus abis itu berpikir, okay, if it doesn't work out, I'll just go back. I'll just go back to plan A. Tapi, betapa sering gak sih kita juga suka berpikir seperti itu?
Di saat Tuhan memanggil kita dan mengasih undangan dan akhirnya kita melihat bahwa berat juga nih, sulit juga nih. Tapi kalau nggak bergerak, nggak ikut Yesus, berat juga. Kalau ditimbang dengan apa yang kita harus lalui sekarang, sepertinya masih banyak potensi kehidupan kita yang bisa kita kembangkan. Sepertinya masih banyak yang kita bisa lakukan di saat kita mengikuti Yesus. Kita melihat Matius mengikuti Yesus dan akhirnya memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang diselamatkan. Dia memiliki komunitas yang baru. Dia memiliki teman-teman yang baru. Dan dia memiliki tujuan yang baru. Dan akhirnya melalui semua itu kita melihat bahwa Injil itu akhirnya dicatat dan digenapi. So, dengan ketaatan yang kelihatannya begitu hardcore atau one-sided, karena dia mengikuti Yesus seperti anak kecil. Alkitab berkata, dia berdiri dan mengikuti Yesus. So, kita belajar dari sini, kita nggak harus takut untuk kita mengikuti Yesus. Karena setiap kali kita meresponi mengikuti Yesus, sudah ada banyak sekali janji-janji Tuhan di balik semua itu, dan there is no other way. There is only one way, through Jesus. So, jangan sekali-sekali kita takut atau nimbang atau worry, karena sesungguhnya whatever God trusts you with, He already put that ahead of schedule in your life. There is nothing in your life that is lacking, gak ada yang kurang. Tapi mungkin it's buried very deep. Ada begitu dalam di setiap kepribadian kita dan akhirnya kita sampai udah gak tahu sebenarnya kita memiliki skill itu, sifat itu, keterampilan itu. Padahal sebenarnya sebelum Tuhan created everything, everything was already deposited to us. And we already have it. So we need to activate that. How to do that? We need to pray. We need to be humble enough untuk bisa berseru kepada Tuhan, minta tolong untuk God, please help. Activate all the good skills that you've already in place and entrusted me with supaya itu bisa keluar. Dan akhirnya kita melihat begitu luar biasa Matius berjalan bersama Yesus dan bagaimana Yesus menerima setiap orang. Dan mestinya itu sama seperti kita. Di saat kita mengikut Yesus, kita berlatih, belajar, menjadi murid Yesus. Dan akhirnya melalui keberadaan kita, kita bisa memperkenalkan lagi kepada orang lain. Dan membawa lebih banyak pribadi lagi kepada Yesus. So, how do we do that? If we are saying we want to follow Jesus and we want to love people as they are. Ada beberapa hal yang seringkali bisa jadi hambatan kalau kita bicara tentang gimana sih caranya aku mau mencintai sesama benar-benar apa adanya. Because the world offers so many options of loving others. You can love others with condition. You can love others with transactions. You can love others with so many ABC and the list goes on. Tapi God tells us to love them as they are. Tapi sebelum kita mau masuk untuk gimana caranya kita bisa mencintai orang lain atau sesama kita apa adanya, bisakah kita rendah hati untuk bilang ke diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita tuh harus memahami dulu bahwa kita perlu pertolongan. There is no other way, because if you cannot be honest to yourself to say that I need help, kalau nggak ada kerendahan hati akan sangat sulit untuk kita bisa melihat bahwa kita bisa mengikuti Yesus dan kita bisa mengasihi sesama kita. Tapi kita harus percaya dulu dan memahami dulu, oh ternyata
in order to truly love others, I need to understand that I also need help. Dan di mana saya tahu aku membutuhkan bantuan, saya harus terbuka untuk menerima bantuan. Karena seringkali the help is there. Seringkali ada bantuan di situ yang Tuhan tawarkan melalui siapapun di sekeliling kita. But oftentimes we don't see it. Most of the times it's because we feel we can do it on our own. Sister percaya kita semua mungkin pernah ya mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Dan akhirnya things become so complicated and out of hand until to a moment where we see like, okay, ternyata this was not a good idea untuk jalan sendiri. Ternyata we really need God. Dan I would tell you, Jesus will meet you also in your brokenness. So, FLC family, don't be afraid. Seek out for help. Be humble enough to say that I need help. I'm tired of every day like this. I'm tired of my life mungkin sepertinya banyak potensi tapi kok kayaknya gak maju-maju. I'm tired of doing the same thing every day and night. Tapi kok kayaknya gak ada hasilnya. Tapi mungkin dimulai dengan hari ini kita bisa merendahkan hati dan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, I'm sorry, I just need help. I just need help. And God will meet you. God will meet you in the middle, at the end. Even when it's too late, God will meet you. Karena itu janjinya Tuhan. Dan kadang juga kita mungkin merasa susah banget sih untuk mengasihi orang lain. Kenapa sih susah banget mengasihi orang lain? Tapi pernah gak Bapak Ibu berpikir kalau jangan-jangan susah untuk mengasihi orang lain dan akhirnya sebenarnya orang lain tuh juga susah sebenarnya mengasihi kita. Jadi diputar. So it's not only about us towards other people and it becomes hard to love them, tapi ternyata maybe it's because the way we are then people also cannot love us. So ini bicara apa sih? Ini bicara untuk memulai dengan diri kita sendiri dulu. Kalau tadi kita bisa humble enough untuk bilang bahwa Tuhan, ya aku perlu pertolongan. Aku perlu rendah hati untuk mengakui bahwa aku emang gak mungkin melakukan apapun sendiri. Kita harus bisa melihat juga mungkin di kehidupan kita ada disfungsi-disfungsi yang gak berjalan dengan baik. Kalau mengikuti gambar diri Tuhan tentang manusia yang sehat, kita semua tahu mestinya seperti apa. But since we are still living earthside, most of the time there is a lot of things that are still on the way and on progress, ya kan? Dan most of the time, a lot of things yang akan mengganggu kita untuk akhirnya kita bisa mengasihi orang lain, tapi ternyata ada hal-hal dulu yang harus kita cek juga. Jangan-jangan kita gak bisa mengasihi orang lain karena mereka juga gak bisa mengasihi kita dengan keberadaan kita hari ini. Kadang mungkin itu karena kita memiliki akar pahit. Kepahitan satu orang bisa ada dampak dan bisa dirasa banyak orang. Do not underestimate this one because you might not feel it, but other people around you can feel this. Dan gak ada cara lain untuk menyembuhkan akar pahit selain mengampuni. Mungkin kita kecewa. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Mungkin ada orang tua kita yang pilih kasih. Mungkin ada pasangan kita yang tidak mau berubah. Mungkin ada anak kita yang memberontak. Mungkin ada mertua kita yang cerewet. Mungkin ada banyak hal-hal yang kita lihat kayaknya banyak banget nih kekurangannya gak habis-habis. Dan kekecewaan itu yang bisa membuat kita akhirnya sulit untuk menyayangi orang lain, tapi juga kekecewaan itu yang akhirnya membuat orang lain bisa sulit mengasihi kita. Apa sih solusinya? Mengampuni lagi. There's no other way. Hal apa lagi yang bisa
bisa efek kenapa orang mungkin sulit mengasihi kita dan akhirnya kita juga sulit mengasihi orang lain. Salah satunya adalah ketidakdewasaan. Kita setiap hari Minggu datang, kita di tengah minggu juga memiliki passion di mana kita mau bertumbuh. Itu bukan berbicara tentang pertumbuhan secara fisik saja. Karena pertumbuhan secara fisik is happening naturally. Tapi di sini kita bicara tentang kita harus bertumbuh secara rohani. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Karena tubuh akan bertumbuh secara alami, tetapi jiwa dan roh itu yang perlu diusahakan. Dan itu nggak mungkin Bapak Ibu akan lakukan seorang diri terus-terus. So, di saat kita memiliki ketidakdewasaan, di saat kita berpikir seperti anak-anak, di saat kita punya sumbu pendek, di saat kita hanya mementingkan diri kita sendiri, itu juga bisa membuat sangat sulit untuk kita bisa mengasihi atau orang lain pun mengasihi kita. So, pertumbuhan sejati adalah pertumbuhan dalam roh. Kalau kita bicara tentang how to love others as they are. Seringkali juga ada kala kita tidak memahami atau ada ketidakmengertian. Tapi this is the most easiest one to checklist. Kalau dari bicara tentang akar pahit, kecewa, ketidakdewasaan, ketidakmengertian ini bisa sangat mudah diatasi di saat kita mau belajar. Maka dari itu kita selalu undang Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar, kita bertumbuh di dalam passion, dalam satu komunitas, kita melengkapi satu sama lain, supaya kita tahu bahwa kita memahami hal-hal yang sama dengan baik dan benar. Dan dunia sering mengajarkan kalau memberi itu transaksional ya. Jadi kasih itu equals take and give. Tapi kasih itu is not like that. That's not how it works. Because kasih equals give. Kasih equals giving. Tanpa menuntut, tanpa meminta apapun. So, kasih adalah memberi dan memberi. So, if we're talking about the biblical context, there is no love, take and give. So you give me something, I give you something. You give me 2 apples, I give you 2 apples. You give me 1 time, 1 hour, I give you 1 time. You come up to patient 2 times, I come to your patient 2 times. Enggak kayak gitu. Kayak no. Tapi countless giving. Jadi banyak banget contoh ya. Kita memberi. Dan di situ kita harus bertanya juga, honestly, itu sebenarnya kita genuinely memberi atau kita masih si take and give ini. Jangan-jangan masih harus banyak area nih yang harus dikerjakan dan pelajari sama-sama. Tapi that's okay. Karena gereja lokalmu adalah tempat terbaik untuk bisa melatih itu. Passion adalah tempat terbaik untuk bisa melatih itu. Sunday service is a good celebration moment untuk kita mengucap syukur, kita mengagungkan Tuhan, kita celebrate kebaikan Tuhan, kita ada dalam satu kebersamaan seperti ini. But the real everyday kasih yang memberi itu nggak mungkin hanya dalam 1,5 jam ibadah hari Minggu. It has to be throughout the whole week. So I'm thankful for Passion. I'm thankful for family. I'm thankful for community. So hopefully Bapak Ibu juga bisa merasakan itu. Dan sesungguhnya Tuhan gak menginginkan hal yang rumit kok. Seringkali kita yang bikin ribet. Seringkali kita yang kelamaan nimbang, kelamaan nunggu. Karena Alkitab bilang, ikutlah aku. Jesus said, follow me. Gak mungkin
Tuhan bilang follow me and I don't have it covered. Gak mungkin dong. Mungkin itu kita. Kalau kita bilang, Tante Vera ikut aku deh. Tapi mungkin masih ada berapa persen yang masih bisa dikalkulate untuk a lot of things will go wrong. Apapun itu ajakannya. Kalau misalnya Tante Vera, ayo dong kita patient. Mungkin ada hujan. Mungkin ada banjir. Mungkin ada yang sakit. Mungkin akhirnya ada anak kita yang sakit, mungkin ada begitu banyak halangan dan bisikan iblis yang akan bilang bahwa you no need to go there. Dan akhirnya itu gak berhasil. Tapi when God calls you, enggak mungkin kan kita akan nimbang-nimbang kayak gitu. Karena kita akan tahu bahwa Tuhan memanggil dengan begitu banyak janji dan semua janjinya ya dan amin. Jadi enggak mungkin akan meleset. So, Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. So FLC family, ayo sama-sama belajar mengasihi. Dan mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kita apa adanya juga. Bukan hanya kita dituntut untuk mengasihi orang lain apa adanya. Tapi sebelum semua itu Tuhan udah mengasihi kita dan accept us just the way we are. Dan itu luar biasa sekali. Seringkali it's just taken for granted. Seringkali kita merasa ya it's supposed to be like that. No, it's not supposed to be like that. Karena Tuhan membayar sangat-sangat mahal. So, seserius itu Tuhan sama kita mestinya juga mesti berespon dengan seserius itu. So semoga kita bisa belajar untuk mengasihi, kita mengucap syukur Tuhan mengasihi kita apa adanya lebih dahulu. Dan pada akhirnya kita bisa memiliki standar mengasihi sebagai Tuhan mengasihi satu sama lain. Itu harusnya standar yang kita miliki di saat kita mau mengasihi satu sama lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So perbuatlah kepada orang seperti yang kita mau mereka lakukan kepada kita. Ini bicara apa sih sebenarnya? Ini bicara golden rule. We cannot walk through life just how we want and expect everybody to understand. Karena kita harus memiliki kedewasaan untuk kita bisa melihat bahwa ya ternyata emang harus dihidupi hukum seperti ini. Jangan-jangan kita gak bisa mengasihi karena hal-hal yang tadi itu. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa sulit banget. Kenapa kayaknya buat orang lain gampang banget. Buat orang lain kayaknya gampang banget untuk mengasihi, memberi waktu, be present, memberi perhatian, datang ke setiap reuni keluarga, arisan keluarga, acara keluarga, sinca keluarga. Kenapa buat aku kayaknya berat banget? Kenapa buat aku kayaknya berat banget untuk menghadiri acara keluarga? Kenapa buat aku berat banget untuk mengasihi? Untuk datang join ke passion, untuk mungkin membuka hati, untuk bisa bergabung, untuk berkenalan. Tapi hari ini let me tell you, do not be discouraged. Jangan Bapak Ibu meragukan dirimu. Karena it's just the devil telling you, stay the same. You still have a lot of time. Stay the same. Tapi jangan mau percaya hal-hal seperti itu. Because you don't have a lot of time. You have now, today. Kita gak pernah tahu besok itu akan kayak gimana. So pastikan that our life is filled with moments that is a collection of God's moment. Not just any random collection. Tapi something that is meaningful.
something that we can treasure. Yang Tuhan bisa melihat juga, wow, well done my child, you did good. So jangan mau akhirnya kita menghidupi kehidupan yang biasa-biasa aja, ignorant, tanpa mengasihi, tanpa merasakan kasih, dan pada akhirnya kita kesulitan untuk bersinar dan berdampak. Tapi hari ini kita berdoa dan kita minta hikmat daripada Tuhan. Biar Tuhan yang bantu berbicara ke setiap hati kita. Apapun itu yang harus diperbaiki, kita bisa humble enough untuk acknowledge we need help. We are so thankful that God loves us the way we are so that we can love on others. And even though we might have difficulties to love others, God has power over all that difficulties. Dan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menghibur, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membantu, Tuhan sanggup menjadikan apa yang tadi gak ada. Tuhan gak pernah tinggalkan sendiri, gak pernah meleset. Dan milikilah kasih yang menutupi segala sesuatu. Kasih yang menutupi kesalahan orang lain. Kasih yang memampukan kita untuk percaya bahwa orang lain masih bisa berubah. Kasih yang lebih dari percaya biasa-biasa saja, tapi percaya akan pengharapan kepada Tuhan. Dan kasih yang sabar menanggung segala sesuatu. Dan pada akhirnya kasih itu yang menjadi motivasi untuk kita bisa membangun hubungan. Gimana caranya loving people as they are. So, for God, there is no too late. Sebenarnya kita yang sering label aja too late. Sebenarnya lebih sering kita bilang, you know what, kayaknya ini udah terlalu susah. Udah terlalu complicated, udah terlalu berat, udah terlalu rumit. Udah deh, let's just start over. Let's just turn around and walk away. Mungkin itu the easiest way to do it. Tapi itu gak menuju kekekalan. Menuju kekekalan kita harus stand firm. Kita harus mulai saling memperhatikan. We have to love on each other. Kita harus banyak hadir. Kita harus banyak meresponi. Kita harus melewati mungkin hal-hal yang not easy di luar comfort zone kita. Tapi with that eternity in mind, Tuhan akan sanggupkan untuk kita bisa berjalan. Dan akhirnya kita punya hidup yang belajar untuk melibatkan Tuhan. Kita belajar untuk terus bertumbuh. Dan nanti lihat deh, ketaatan itu yang akan membawa berkat. Sister sangat percaya itu. Begitu banyak contoh dan testimoni di kehidupan pastor dan sister yang kita alami, dan banyak sekali sering kita gak tahu what to do. Tapi kita selalu didoakan dan selalu dikasih masukan untuk tetap setia. Tetap setia. Dan setia melakukan apa? Ya melayani, berbagi, memberi, mengasihi, showing up, doing the hard parts, not only the easy part, doing the hard talks, mendengar, merangkul. Dan begitu banyak momen yang Tuhan titipkan di mana mestinya kita bisa aja bilang, you know what, I'm out of here, I'm tired. Tapi no, life is too precious. Life is too precious. Dan apapun yang Tuhan udah tempatkan, ada sebegitu banyak hal yang terlalu berharga di kehidupan masing-masing kita. Kita gak bisa take it for granted begitu aja. Karena di saat Tuhan ubahkan semua itu, di saat Tuhan sanggupkan kita untuk step up, be mature, more mature every day, kita akan melihat bahwa wow, emang gak ada ruginya ikut Tuhan.
Amen. So obedience will bring your blessing. So obedience will help you through the hard times. Obedience will help train you to have new habits that are well, that are good. And so, love people as they are. Jangan patah semangat FLC Family. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya hati yang mau menyayangi satu sama lain apa adanya. Dimulai dari kita melihat bahwa kita perlu pertolongan. Mungkin ada hal-hal di kehidupan kita yang juga tidak baik dan akhirnya orang lain pun kesulitan untuk mengasihi kita. Tapi kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Dan karena itu akhirnya kita bisa mengasihi orang lain apa adanya. Amin. Berikan tepuk tanganmu FLC Family. Mari kita berdiri dan kita ada waktu sedikit. Kita mau mengucap syukur dan mungkin if you are here with your family, you can hold hands, you can pray. If you are alone, you can also pray for your loved ones. Tapi sister mau kasih waktu, maybe 1 minute for you to reflect on. Maybe when you listen to the sermon, there were names that pop up that you need to pray over. Maybe there are things that pop up that you need to pray for over yourself. But most of all, I think a lot of us need to forgive our own self first. So hopefully kita bisa diingatkan kembali untuk memaafkan diri kita juga. Kita nggak sempurna, kita banyak sekali kekurangan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mendesain kita begitu sempurna. Kita biji mata Tuhan. Tidak pernah Tuhan akan merancangkan sesuatu yang membawa kegagalan, kehancuran, any negativity. Kita harus percaya dan pegang semua janji Tuhan bahwa Tuhan merancangkan hanya kebaikan. Demi kebaikan, demi kebaikan. Biarlah ada damai sejahtera di kehidupanmu, biarlah ada sukacita di kehidupanmu. Dan Roh Kudus berbicara sebebas-bebasnya, biarlah kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kasihilah dirimu dan akhirnya Tuhan akan sanggupkan engkau untuk mengasihi orang lain apa adanya. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Jesus above all names. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau sanggupkan kami untuk open our hearts, to be honest, to say sorry and apologize, to see the things that are not well. But in Jesus' name today, no more. And we forgive ourselves, and we know that we are forgiven. We know that we receive your love above everything else. And that same love will equip us to love on others. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk firman-Mu, ucap syukur untuk kesempatan untuk belajar. Ajar kami untuk memperhatikan gaya hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk kita bisa mengasihi orang lain. Dan biar kasih itu yang menjadi motivasi kami untuk membangun setiap hubungan yang sehat dan benar. Dan bantu kami untuk berani bertindak sesuai kasih-Mu. Agar kita melihat bahwa tahun ini adalah tahun terbaik. Tahun penuh perubahan yang baik. Perubahan yang sehat. Dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan selesai FLC Family. Tapi ada beberapa pengumuman tambahan yang Sister perlu sampaikan, yaitu kita mengundang setiap FLC Family yang memiliki karunia main musik atau bernyanyi untuk bisa connect di Home Lounge, dan kita akan melakukan audition in between Sunday services. Tapi ada tambahan informasi yang nanti harus dibagikan ke Bapak Ibu untuk setiap audisi. So please connect, dan kita punya kerinduan supaya tim Praise and Worship juga bisa bertumbuh, isn't it guys? Okay, enthusiasmnya kayaknya boleh di work on a little bit, but okay. Begitu juga beberapa minggu Sister juga udah info kita ada persiapan FLC Choir for Easter Sunday. So if that is you and you would like to join for choir ministry, khususnya untuk preparation for Easter Sunday celebration, we invite you. Dan you can connect juga di Home Lounge untuk bisa nanti diinfokan latihannya tanggal berapa, kapan aja, jam berapa, apa saja yang harus dipersiapkan. Tapi FLC punya kerinduan untuk kita bisa sama-sama melayani. Jadi mengundang semua ibu-ibu tapi juga bapak-bapak, siapa yang punya kerinduan untuk mau ambil bagian di FLC Choir untuk bisa bergabung juga. Finally, salam hangat dari Pastor Josh. He's on the way back here, so we will be here later this afternoon. Dan today Sister preachingnya 1 kali, jadi nanti diganti dengan hamba Tuhan guest speaker. Tapi you guys were a great audience, thank you for that. Puji Tuhan bisa sharing di rumah sendiri, jadi less intimidating ya, but okay. I pray that apapun yang dibagikan Bapak Ibu bisa terima, bisa renungkan dan praktekkan kembali. Tentunya banyak sekali Sister singgung untuk kita bisa terlibat, kita bisa connect, kita bisa membangun hubungan lebih lagi satu sama lain. Tentunya mengundang semua untuk ayo ambil bagian untuk bergabung di Passion, join, give it a try, see for yourself. Make your own picture and see bahwa this is what God juga mau titipin di setiap kehidupan Bapak Ibu untuk mengambil bagian, bertumbuh sama-sama dalam satu komunitas. Dan I look forward to meeting all of you in Passion as well. You can connect at the Home Lounge. There is a lot of Passion coordinators that are there. They can share what it means to be a part of Passion, apa saja yang harus dilakukan. You don't have to do anything, all you need to do is block time and come. Dan nanti lihat deh, akan banyak hal yang baik yang
Bapak Ibu bisa terima melalui passion. So mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Berikan apresiasi terbaikmu untuk semua yang melayani. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk ibadah yang pertama kami bisa lakukan dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kita bisa meneruskan hari kita dengan baik. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban, menjadi harapan, menjadi saluran berkat, menjadi teman, menjadi support system, menjadi pendoa, menjadi sahabat, menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, kakak yang baik, adik yang baik, pribadi yang dikasihi Tuhan dan akhirnya bisa mengasihi sesama. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami ucap syukur untuk jemaat FLC. Terima kasih atas jemaat-Mu yang begitu setia. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu selalu ada dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap jeripaya usaha mereka, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan. Tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Semua Tuhan campur tangan dan kita percaya bahwa kebaikan demi kebaikan sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Berkati juga untuk FLC Volunteers Tuhan. Terima kasih untuk hati yang melayani. Terima kasih untuk waktu yang mereka berikan. Terima kasih untuk kesetiaan, obedience mereka untuk melakukan ministry after ministry, week after week. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan gantikan dengan sukacita. Dan biarlah mereka melihat bahwa melayani Tuhan tidak ada ruginya. Melayani Tuhan selalu ada baiknya. Dan pada akhirnya kehidupan mereka terus dibawa bersinar dan berdampak. Jemaat FLC, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah berkat kasih dan nama Yesus yang menyertai kita hari ini, tapi juga seterusnya. Aku lepaskan berkat dalam nama Bapa Tuhan Yesus, Putra dan Roh Kudusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. See you next week.